Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan saya di sesi video-video singkat tentang tema-tema tertentu. Dan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan topik tentang tenaga di bidang kesehatan. Kenapa saya menyampaikan topik tentang tenaga di bidang kesehatan? Ini tidak terlepas dari adanya dua pertanyaan umum ya yang tidak jarang kita jumpai ya. Yang pertama, apakah sama pengertian antara tenaga medis dan tenaga kesehatan? Nah, jadi terus terang saja ya, tidak jarang kita masih jumpai ya orang-orang yang bertanya, sama enggak sih pengertian antara tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu. Nah, ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, siapa saja yang masuk dalam kategori tenaga medis? Siapa saja yang masuk dalam kategori tenaga kesehatan? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan inilah sebenarnya slide singkat ini saya hadirkan. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, tenaga di bidang kesehatan itu terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah tenaga kesehatan, dan yang kedua adalah asisten tenaga kesehatan. Dari dua kelompok besar tenaga di bidang kesehatan ini, nah kemudian dirinci lagi menjadi sub-sub kelompok ya. Nah, dan saya fokus ke kelompok yang pertama, ke kelompok yang A untuk tenaga kesehatan ya, dari undang-undang yang menjadi rujukan saya pada kesempatan ini, yaitu Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Disebutkan bahwa tenaga kesehatan ya itu terdiri dari beberapa subkelompok lagi. Yang pertama ya tenaga medis ya, yang kedua tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedik, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Nah, kita lihat lebih lanjut untuk masing-masing subkelompok ini. Nah, ini kita bisa lihat rinciannya lagi ya. Untuk tenaga medis ya, itu terdiri dari dokter ya, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Ini untuk yang tenaga medis. Kemudian untuk tenaga psikologi klinis, nah ini psikologi klinis ya. Kemudian untuk tenaga keperawatan, tentu saja ini adalah perawat, dan ada beberapa jenis perawat tentu saja. Kemudian untuk tenaga kebidanan, yang dimaksud adalah bidan. Kemudian tenaga kefarmasian, nah yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian di sini adalah apoteker. Kemudian tenaga teknis kefarmasian. Nah, kemudian tenaga kesehatan masyarakat. Nah, ini lebih banyak lagi ya yang masuk dalam tenaga kesehatan masyarakat. Itu ada epidemiolog kesehatan, ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian ada pembimbing kesehatan kerja, ada tenaga biostatistik dan kependudukan, dan kemudian ada tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Nah, ini yang saya sebutkan ini ya, ini yang saya tunjuk ya. Ini adalah bagian dari tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian berikutnya untuk tenaga kesehatan lingkungan ya. Ini ada tenaga sanitasi lingkungan, ada entomolog kesehatan, dan ada mikrobiologi kesehatan. Nah, untuk tenaga gizi ini ada dua ya, ada nutrisionis dan ada dietitian. Nah, dan untuk tenaga keterapian fisik ya, ini ada fisioterapis, ada okupasi terapis, ada terapis bicara, kemudian ada akupunktur. Nah, berikutnya lagi untuk tenaga keteknisian medis. Nah, ini lebih banyak. Nah, meliputi perekam medis dan informasi kesehatan, ada teknis kardiovaskuler, ada teknisi pelayanan darah, ada refraksionis optician atau optometris, kemudian ada teknisi gigi, ada penata anestesi, ada terapis gigi dan mulut, kemudian ada audiologis.
Nah, berikutnya untuk tenaga teknik biomedika. Nah, ini ada radiografer, kemudian ada elektromedis, ada ATLM, ada fisikawan medik, ada radioterapis, ada ortotik prostetik ya. Kemudian tenaga kesehatan tradisional ini juga ada dua ya. Itu ada tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Nah, adapun yang terakhir ya, yang tenaga kesehatan lain. Nah, ini dikatakan di regulasi yang jadi acuan kita bahwa Menteri Kesehatan dapat menetapkan ya jenis tenaga kesehatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan ya. Dari slide ini sudah jelas saya kira bahwa antara tenaga medis dan tenaga kesehatan itu memang memiliki pengertian yang berbeda ya. Kalau kita bicara tentang tenaga medis, itu pengertiannya hanya dibatasi ya hanya dibatasi pada profesi ini saja ya. Jadi dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Nah, ini yang masuk dalam pengertian tenaga medis. Sementara untuk tenaga kesehatan, nah ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 13, ini semua masuk ya dalam pengertian tenaga kesehatan. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kita terkait dengan istilah-istilah ini, maka di sini saya tampilkan definisi dari masing-masing istilah tadi, baik definisi untuk tenaga kesehatan maupun definisi untuk asisten tenaga kesehatan. Nah, disebutkan ya bahwa tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ini batasan atau definisi untuk tenaga kesehatan. Dan kalau kita lihat kualifikasi minimumnya ya, kualifikasi minimum pendidikannya adalah diploma 3 ya, D3, kecuali untuk tenaga medis ya. Nah, karena memang tenaga medis tidak ada yang D3 ya. Di tenaga medis kita tahu tadi itu ada dokter gigi, ada dokter spesialis, ada dokter gigi spesialis. Itu tidak ada yang D3 tentu saja. Nah, tapi sekali lagi bicara tentang tenaga kesehatan, kualifikasi minimum pendidikannya itu adalah D3 kecuali tenaga medis. Nah, bagaimana dengan batasan atau definisi dari asisten tenaga kesehatan? Nah, di sini dikatakan asisten tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang D3 ya, di bawah jenjang diploma 3. Nah, atau lebih diperjelas lagi di sini bahwa kualifikasi minimum pendidikannya itu adalah menengah di bidang kesehatan. Kemudian satu hal lagi yang digarisbawahi ya, bahwa asisten tenaga kesehatan hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu ya, pengertian tentang tenaga kesehatan, kemudian tenaga medis, atau pengertian secara menyeluruh tentang tenaga di bidang kesehatan. Nah, baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.